Jamaah yang berbahagia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad Yang kedua, siapa orang mukmin yang beruntung? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka itu adalah orang-orang yang sanggup menjaga ucapan dan perbuatan mu'ridun yang sia-sia. Sanggup menjaga ucapan dan perbuatan yang sia-sia, ini karakter orang mukmin yang beruntung. Pertama, ucapan dulu kita kaji. Dalam surat Qaf, urutan surat 50 nomor ayat 18, Al-Quran mengingatkan kita tentang ucapan. Ma yalfiz lisanmu, bahasa kitanya, apapun yang keluar dari mulutmu, illa ladaihi raqibun atid, melainkan semua masuk dalam catatan malaikat raqib, masuk dalam catatan malaikat atid. Jamaah yang mulia, semakin banyak kita berbicara, semakin banyak potensi untuk melakukan kesalahan. Makanya apa yang keluar dari lisan kita masuk dalam catatan malaikat raqib dan atid. Makin banyak berucap, makin banyak berpotensi melakukan salah. Dari tadi di sini yang paling banyak berbicara siapa? Maka berpotensi saya banyak melakukan salah daripada ibu bapak yang terdiam. Dan di ayat yang lain Allah mewanti-wanti mengingatkan kita untuk menjaga ucapan. Mana ayatnya Pak Ustaz? Di ayat yang lain disebutkan Allah tentang pengawasan malaikat. Nama suratnya Bapak Ibu Al-Infitar, urutan surat ke-82 nomor ayat 10, 11, 12. Wa inna alaikum lahafizin, sesungguhnya bersamamu ada malaikat penjaga, kiraman katibin, dua malaikat mulia yang selalu mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, mereka akan tahu dengan apapun yang engkau lakukan walaupun kecil. Maka dipertegas lagi di Al-Zalzalah surat 99 ayat 7 dan 8, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Kecil kebaikan keburukan yang kita lakukan, termasuklah ucapan baik atau ucapan buruk, ya akan dilihat oleh mata, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Ingat Bapak Ibu, salah satu ciri orang yang beruntung sanggup menjaga ucapan yang sia-sia. Maka ada ayat yang mengecam orang yang tak bisa menjaga mulut. Namanya Al-Humazah. Ibu apa enggak? Al-Humazah, urutan surat 104 nomor ayat yang pertama. Wailun, celaka, likulli humazatil, celakalah kepada setiap humazah dan lumazah. 5 bulan yang lalu pernah saya sampaikan apa itu humazah, apa lumazah. Humazah artinya dorongan dari dalam untuk membicarakan orang yang orangnya tidak ada. Dorongan dari dalam itu namanya humazah. Contoh, seseorang ngomong sama kawannya, ibu kawannya ngomonglah sama Ibu Maimunah. Bu Maimunah, yo, aku ingin sekali tadi dengan bulan itu mau buat acara arisan. Kenapa? Mentang-mentang gelangnya banyak, pura-pura dia membenarkan jilbab, biar aku tengok gelangnya banyak. Ibu RT tidak ada, dan dia membicarakan itu dorongan dari dalam untuk membicarakan itu namanya humazah. Karena orangnya tak ada, bisa kita ngomong buat. Kalau orangnya ada, bisa tak ngomong buat. Namanya lumazah. Apa lumazah ini Pak Ustaz?
membicarakan orang dengan gestur tubuh, mimik wajah, bisikan, main mata, body language, bahasa Arabnya lumazah. Kalau orangnya tak ada, bisa ngomong kuat. Kalau orangnya ada, kalau ngomong kuat akan ketahuan. Terus bagaimana membicarakan orang tanpa dengan suara kuat, hanya dengan bisikan, main mata, mimik wajah. Contoh, ngumpullah kita ada 25 orang di minggu arisan. Di antara jamaah itu ada yang tak suka kalau ngomong langsung, takut ketahuan kan? Akhirnya main mata. Itu bahasa Arabnya lumazah. Pernah nggak ini lakukan? Dan dua-duanya dikecam oleh Al-Quran. Wailul likulli humazatil lumazah. Dari 111 surat, Bapak Ibu, ayat yang dimulai dengan wailun itu cuma 2. Ulang, dari 114 surat Al-Quran, surat yang dimulai dengan wailun itu cuma 2. Dan dua-duanya berkaitan dengan manusia hablum minan nas. Yang pertama ini Al-Humazah surat 104, yang kedua Al-Mutaffifin. Pernah dengar? Surat 83 ayat pertama dimulai juga dengan wailun. Wailul lil mutaffifin. Celakalah kepada orang-orang yang curang. Bagaimana curangnya? Alladzina idaqtanu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia membeli barang dari orang, dia maunya pas, kalau bisa ditambah. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Tapi kalau menjual barang untuk orang, dia kurangi dan dia curangi. Maknanya dua surat ini dua-duanya berkaitan dengan orang. Yang pertama berkaitan dengan harta orang lain, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang berbuat curang. Yang kedua tadi wailul likulli humazatil lumazah, berkaitan dengan harkat dan martabat orang lain. Maknanya apa Bapak Ibu? Hablum minan nas, dua-duanya itu pertama dengan harta orang, yang kedua dengan kehormatan orang. Apa maknanya? Kalau ada orang datang kepada Allah, maksudnya meninggal dunia, membawa 72 dosa, tapi dosa yang terkait dengan Allah masih lebih ringan bagi dia daripada membawa satu dosa yang terkait dengan orang lain. Paham tidak? Saya ulang, apabila orang datang kepada Allah meninggal dunia, membawa satu dosa, tapi dosanya yang terkait dengan hablum minallah masih lebih ringan bagi dia walaupun 72 daripada membawa satu dosa, tapi dosa yang terkait dengan orang lain. Kenapa begitu Pak Ustaz? Dengan rahman dan rahim Allah bisa mengampunkan dosa yang 72, tapi tidak bisa Allah ampunkan dosa yang satu ketika berkaitan dengan orang lain. Apa dasarnya? Jangan main-main dengan hak orang lain, baik yang berhubungan dengan harta, wailul lil mutaffifin, maupun yang berhubungan dengan marwah dan harga diri orang lain, wailul likulli humazatil lumazah. Orang beruntung sanggup menjaga perbuatan, yang sanggup menjaga ucapan yang sia-sia, karena dia yakin semua ucapannya akan diminta soal di hadapan Allah. Bukan hanya itu, sanggup menjaga perbuatan yang sia-sia. Kenapa orang beruntung menjaga perbuatan yang sia-sia? Karena keyakinan dia semua yang dia lakukan akan diminta LPJ, laporan pertanggungjawaban di sisi Allah. Bapak Ibu cek nama suratnya Yasin. Apa dia? Urutan surat 36. Sampai yang ibu, bagi ibu yang disebutkan dagingnya karena beli daging, kita akan berhenti. Aku seperti sebentar, enggak, aku kemanusiaan. Jadi jamaah yang mulia, poinnya di Yasin surat 36 nomor ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Satu saat nanti mulut mereka akan kami tutup. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki mereka akan bersaksi dengan
apa yang pernah mereka lakukan. Apa poinnya di ayat ini Pak Ustaz? Keyakinan orang terhadap pertanggungjawaban akhirat akan membuat perilaku dan ucapan di dunia semakin baik. Bilang, keyakinan orang terhadap laporan pertanggungjawaban di akhirat akan membuat perilaku orang di dunia semakin baik karena dia yakin perbuatan walaupun kecil akan diminta soal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu